Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Nada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari editing presentasi saya dengan materi yang berjudul Surat Tanda Bukti dari matkul Korespondensi Bahasa Indonesia. Surat tanda bukti terbagi dari beberapa subbab. Yang pertama, pengertian, fungsi, jenis, macam-macam bukti transaksi, dan juga format penulisan. Adapun pengertian dari surat tanda bukti itu sendiri adalah surat khusus yang umumnya terbentuk formulir yang dipakai sebagai tanda bukti suatu kegiatan antara pihak atau untuk membuktikan keabsahan suatu hal. Surat tanda bukti bentuknya sangat beragam, ada yang kecil berupa potongan kertas dan ada yang besar. Kemudian ada fungsi dari surat tanda bukti. Apa sih fungsi dari surat tanda bukti itu? Fungsi dari surat tanda bukti sendiri adalah tanda terima untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti barang hilang atau penipuan. Karena dengan adanya tanda terima keberadaan dan posisi barang akan mudah untuk ditelusuri jika terjadi kehilangan barang. Lalu kemudian itu ada macam-macam dari surat tanda bukti. Yang pertama surat pengiriman barang, yang kedua surat pemberitahuan pengiriman barang, yang ketiga itu ada surat penerimaan barang. Yang pertama adalah surat pemberitahuan pengiriman barang. Apa sih surat pemberitahuan pengiriman barang? Surat pemberitahuan pengiriman barang itu adalah surat yang dibuat oleh penjual dan ditunjukkan kepada pembeli untuk memberitahukan bahwa barang yang dipesan telah dikirimkan kepada pembeli. Lalu ada pula hal-hal yang cara menyusun surat pemberitahuan pengiriman barang itu ada 5. Yang pertama, hal, yang kedua alinea pembuka, yang ketiga alinea isi, yang keempat adalah alinea penutup, dan kelima adalah lampiran. Dan di sampingnya ada contoh surat pengiriman barang, bisa dilihat di sampingnya. Lalu yang kedua itu ada surat pengiriman barang. Apa sih surat pengiriman barang itu? Surat pengiriman barang adalah surat yang dibuat oleh penjual kepada pembeli yang berisi mengenai rincian barang yang dikirimkan. Seringkali surat pengiriman barang atau faktur ini langsung disertai dengan rincian harga sehingga disebut faktur berkwitansi. Lalu berikutnya itu hal-hal yang dicantumkan dalam surat pengiriman barang. Ada nomor dan alamat surat yang dituju, nomor urut barang, nama barang, spesifikasi barang, harga, jumlah, tanggal kirim, nama dan jabatan pengirim, dan yang terakhir adalah tanggal kirim dan nama jabatan pengirim. Adapun contoh dari surat pengiriman barang seperti yang ada di sampingnya. Lalu yang ketiga itu ada surat penerimaan barang. Apa sih surat penerimaan barang? Surat penerimaan barang itu merupakan surat tanda bukti yang dikirimkan oleh perusahaan terkait penerimaan barang atau jasa yang diberikan. Tujuan dari surat penerimaan barang ini adalah untuk memastikan bahwa barang atau jasa telah diterima secara utuh oleh pihak pembeli dan pihak penjual tidak perlu lagi memeriksa ulang kepada pihak jasa ekspedisi perihal keberadaan barang atau jasa tersebut. Lalu ada manfaat dari surat tanda terima barang itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti barang hilang atau penipuan, karena dengan adanya tanda terima tersebut, jadi kita mudah menelusuri
Dan berikut itu ada contoh surat penerimaan barang yang ada di sampingnya. Lalu kemudian itu ada macam-macam dari surat tanda bukti transaksi. Ada internal dan ada eksternal. Internal itu memuat seperti kas dan memorandum. Lalu eksternal itu ada faktur, ada kwitansi, konosemen, nota, cek, rekening koran, dilihat giro, dan bukti dari transfer bank atau setoran bank. Yang pertama itu ada bukti transaksi internal. Itu ada kas masuk dan ada kas keluar. Jadi kas itu ada terbagi dua. Kas masuk itu adalah bukti atas masuknya atau adanya penerimaan kas yang dilengkapi dengan bukti lainnya. Bukti ini akan digunakan untuk pencatatan. Sama halnya dengan bukti kas masuk, bukti kas keluar juga memiliki arti yang sama, yaitu untuk pencatatan karena adanya pembayaran menggunakan kas. Lalu berikutnya itu ada contoh dari kas masuk dan keluar, bisa kalian lihat sendiri seperti itu contoh kas masuk, dan di bawahnya adalah contoh kas keluar. Lalu selanjutnya itu ada yang namanya memorandum. Apa sih memorandum itu? Memorandum itu adalah bukti yang dikeluarkan oleh pimpinan perusahaan atau orang yang diberikan wewenang untuk kegiatan, dan biasanya di akhir periode seperti memo untuk pencatatan gaji pegawai yang masih harus dibayar. Dan di samping itu ada contoh dari memorandum, bisa kalian sendiri, memo itu seperti itu bentukannya dan formatnya juga seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Lalu berikutnya itu ada bukti transaksi eksternal. Yang pertama itu ada faktur. Apa sih itu faktur? Faktur itu adalah suatu dokumen komersial yang merinci transaksi antara pembeli dan penjual. Faktur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama faktur biasa, yang kedua faktur performa, yang ketiga adalah faktur konsuler. Faktur biasa itu artinya faktur yang umumnya digunakan dalam transaksi yang bersifat sederhana, dalam kegiatan sehari-hari, atau dalam transaksi jual beli. Lalu faktur performa itu ialah jenis faktur yang bersifat sementara yang diberikan sebelum penyerahan barang secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah faktur konsuler. Faktur konsuler itu faktur yang dibuat khusus untuk melakukan perdagangan luar negeri secara ekspor maupun impor. Lalu berikutnya itu ada contoh dari faktur. Faktur sendiri contohnya seperti ini yang bisa jadi gambar, dan formatnya pun kurang lebih seperti itu untuk setiap perusahaan. Berikutnya ada kwitansi. Apa itu kwitansi? Kwitansi itu adalah secari kertas yang digunakan sebagai tanda bukti penerimaan sejumlah uang yang disetujui kedua pihak, baik penerima dan pemberi. Contoh kwitansi itu seperti di samping, yang sering kita lihat kwitansi seperti apa. Kalau misalkan setelah pembayaran apapun, beli apapun itu pasti ada kwitansinya. Lalu kemudian itu ada konosemen. Apa sih konosemen? Konosemen itu adalah, konosemen bisa dibilang itu bill of lading, atau biasa disebut konosemen adalah surat tanda terima yang telah dimuat dalam kapal laut, yang juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang dan juga sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Lalu contoh konosemen itu bisa dilihat di samping seperti itu. Formatnya pun tidak jauh beda dari yang biasa digunakan oleh perusahaan. Kemudian ada nota. Nota itu
Nota ada 3. Yang pertama itu ada nota kontan, nota debit, dan nota kredit. Apa sih nota kontan? Nota kontan itu adalah bukti atas pembelian berupa atas sejumlah barang yang dilakukan secara tunai. Dan nota debit itu adalah bukti perusahaan telah melakukan pendebitan perkiraan langganannya disebabkan karena berbagai hal. Sama halnya dengan kredit, bukti perusahaan telah mengkredit perkiraan langganannya dengan yang disebabkan oleh berbagai hal di perusahaan tersebut. Lalu berikutnya itu ada contoh dari nota kontan, debit, dan kredit. Nota kontan seperti itu, nota debit seperti itu, dan nota kredit juga seperti itu. Lalu ada bukti cek. Apa itu bukti cek? Bukti cek adalah surat perintah yang dibuat oleh perusahaan tanpa syarat lalu diberikan kepada pihak bank untuk membayar sesuatu dengan jumlah uang yang sesuai dengan nama dan tertulis pada cek tersebut. Lalu kemudian ada contoh bukti cek yang ada di samping dengan format seperti itu. Contohnya dari bank BTN itu kayak gitu. Sepertinya sama kalau misalkan dilihat, tergantung format dari bank tersebut ceknya seperti apa. Lalu ada yang namanya rekening koran. Rekening koran itu adalah bukti karena adanya mutase pada pihak bank yang disusun untuk para nasabahnya dan digunakan sebagai dasar penyesuaian dalam pencatatan antara saldo kas perusahaan dan saldo kas perusahaan lainnya. Lalu sebelahnya itu ada contoh dari rekening koran. Nah, seperti itu contoh dari rekening koran yang biasa digunakan oleh perusahaan. Kemudian itu ada yang namanya billet giro. Kalian tahu apa itu billet giro yang biasa digunakan dalam istilah ekonomi? Billet giro adalah surat perintah dari nasabah bank untuk memindahkan bukuan uang pada rekening giro tersebut. Contoh dari billet giro ada di samping, ya seperti itu dengan formatnya. Tergantung bank, itu billet giro dari Bank Danamon. Lalu kemudian ada yang terakhir itu bukti setoran bank. Apa itu bukti setoran bank? Bukti setoran bank itu adalah slip setor yang diberikan pihak bank dan mesti harus diisi saat melakukan setoran ke bank. Seperti kita pengen menabung, itu contohnya seperti yang digunakan di bank BCA, kita harus mengisi seperti itu kalau misalnya menabung, menyetor uang, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah format penulisan surat tanda bukti. Format penulisannya yaitu seperti pertama itu ada pihak 1 dan pihak 2 sebagai penerima dan pengirim tanggal penulisan surat, penerima barang atau produk yang ditransaksikan, harga barang atau produk, keterangan barang atau produk, dan tanda tangan antara kedua pihak. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila ada yang kurang mohon ditambahkan sesuai dengan pengetahuan Anda, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.